Rasulullah mengetahui itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amru bin As. Rasulullah terus sanjang, innaka idza fa'alta dzalik, kata Rasulullah, maka sungguh apabila engkau melakukan itu wahai Abdullah, sampai memayahkan dirimu, sampai membuat engkau lelah, maka sungguh tidak ada puasa untukmu, karena sungguhnya la soma masomad dahro, tidak ada puasa bagi siapa saja yang berpuasa dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahmakumullah ta'ala jami'an, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengawali pada kesempatan pagi hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, sekaligus juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekhilafan, kesalahan, atau mungkin yaitu segala dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tentunya kita sama-sama banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah taufik dan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ingkang kawula hormati kepada Bapak Kiai Abdul Zaini dan juga kepada Ketua Takmir atau mungkin seluruh hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, pembahasan kalau tidak salah minggu yang kemarin, itu terkait masalah amalan soleh. Kemarin kan pada pertemuan yang kemarin itu telah disinggung yang namanya amal soleh itu memiliki dua syarat. Artinya kalau salah satu kemudian syarat ini tidak dilaksanakan, maka amalan itu tidak disebut sebagai amal soleh atau tertolak. Kemarin kan seperti itu. Di antaranya persyaratannya yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah yaitu bersih dari segala tujuan syirik, atau itu bersih dari segala motivasi, keinginan, tujuan kepada selain Allah. Yang kedua yaitu mutabi'atu sunnah. Gitu maksud jazakallahu bil khair. Mugi-mugi Allah balas sayang di mata panjenengan. Yang kedua adalah mutabi'atu sunnah, mengikuti sunnah. Kemarin kan seperti itu. Artinya mengikuti contoh. Artinya mengikuti Rasulullah. Panjenengan sampun ikhlas tetapi kemudian tidak mengikuti petunjuk dari Nabi, berarti mboten saged dipun wastani amal soleh. Nah, sekarang yaitu pembicaraan pada perkara permasalahan bid'ah. Panjenengan kula sedaya pernah menyinggung masalah bid'ah. Ya entah beberapa bulan yang lalu, yang pasti pernah. Ini melanjutkan sebetulnya.
Bid'ah itu kalau menurut bahasa, ini kalau menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Kalau secara bahasa kita berarti bid'ah adalah sesuatu yang baru. Kemudian kalau seandainya kalimatnya menjadi badingun, kalimatnya ba, dal, kemudian ya, kemudian ain, badingun, artinya adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada contoh dan sebelumnya tidak ada bahan-bahannya. Nek kalimatnya jadi badingun, sebetulnya sama antara bid'ah dengan badingun, satu pun kata. Cuma kalau bentuknya badingun, kalau bentuknya kemudian badingun, maka sesuatu yang baru, tidak ada contoh, tidak ada bahan-bahan sebelumnya. Contohnya ini digunakan oleh Allah. Panjenengan nanti tinggali pada firman Allah surat Al-Baqarah ayatnya 119. Allah langsung menggunakan kalimat badi'us samawati. Allah Subhanahu wa taala yang membuat langit dan yang membuat bumi. Nah, di situ menunjukkan bahwa Allah tatkala membuat langit, orang anak contohnya sebelumnya. Bahan-bahannya sebelumnya juga tidak ada. Nek sampean ditakoni bahan sing gawe langit apa? Makanya Allah menggunakan langsung kalimat badinun. Nah, kalau kemudian ini dimasukkan kepada literatur ibadah, itu sesuatu yang baru dalam perkara permasalahan ibadah atau agama, kita dilebokna mengibadah, maka ini menjadi terlarang dan tertolak. Perbuatan bid'ah, kalau suatu saat kemudian masuk ke kategori ibadah, maka menjadi tertolak. Berarti poinnya ada 3. Kalau biyen panjenengan kelingan perbuatan itu bisa disebut sebagai bid'ah, maka ada 3. 1, tidak ada contoh. Yang kedua, menyelisih perintah Rasulullah. Pertama, tidak ada contoh. Yang kedua, menyelisih Rasulullah. Yang ketiga, yaitu sesuatu yang baru dalam agama. Sesuatu yang baru dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi, menyelisih perintah Nabi, berarti bid'ah. Bid'ah yang kita koni 3 poin pokoknya. Berarti tidak ada contoh, menyelisih sunnah, sesuatu yang baru. Syarat untuk dikatakan bid'ah itu seperti itu. Apa baik? Nah, makanya kemudian qala Syekh Islam itu qala Imam Asy-Syatibi, berkata Al-Imam Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Iqtisam. Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitabnya, nama kitabnya Al-Iqtisam. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan, yaitu menerjemahkan, yaitu makna bid'ah. Wah, sampai mungkin belum dua diwari bid'ah ya. Ini karena terkait permasalahan adalah ibadah penting aja ngasih panjenengan melakoni mengatasnamakan ibadah, ternyata itu ibadah. Permasalahannya kan seperti itu. Nah, menurut kemudian Imam Asy-Syatibi, yang dimaksud dengan al-iqtisam, yaitu yang dimaksud dengan bid'ah adalah ibaratun an tariqatin, suatu istilah untuk menyebutkan jalan di dalam perkara permasalahan beragama. Suatu istilah untuk menyebutkan jalan menjalankan agama. Muhtaramah, yang dibuat-buat, tudahi, tujuannya untuk menyaingi syariat. Kalimatnya seperti itu. Dan juga memiliki tujuan jika kemudian dia menempuhnya untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinek menurut Imam Asy-Syatibi. Kalimatnya seperti ini. Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa bid'ah adalah yaitu suatu istilah dalam menjalankan agama. Kemudian hal itu dibuat-buat, tidak ada contoh dari Nabi. Kalimatnya seperti itu. Yang tujuannya adalah menyaingi syariat. Dan tujuannya adalah apabila kemudian itu dilakukan berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
menurut Imam Asyatibi berkata seperti itu. Terus jenengan takon, nah terus bukti contohnya kue apa sing real sing nang masyarakat biasa dilakoni. Sampai terus takon, berarti perbuatan bid'ah emon dene kemudian hal itu kenang berlaku nang masyarakat, contohnya apa? Karena permasalahannya gini, ada hadis Rasulullah, karena hadis Rasulullah permasalahannya, Rasulullah menyebutkan fa innahu may yamis minkum, kata Rasulullah, maka sungguhnya nanti siapa saja yang hidup di antara panjenengan semuanya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa saja yang hidup di antara kalian, kalimatnya seperti itu. Rasulullah mau ngomong mengsahabat-sahabatnya. Siapa saja di antara sampean-sampean yang masih hidup, kata Rasulullah seperti itu, di antara kalian semuanya itu, nanti panjenengan semuanya, wahai sahabatku, akan mendapatkan banyak perselisihan, kata Rasulullah demikian. Fa'alaikum bisunatin, maka istiqomalah, tetaplah berpegang teguhlah bisunati, itu dengan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, berpegang teguhlah, pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin berarti sunnah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian berikutnya al-mahdiyina, yaitu khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapat petunjuk min ba'di, dari sudah aku meninggal. Addu alaiha bin nawajid, maka peganglah sunnah itu atau gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kata Rasulullah, cepeng sunnah gue gigit, yaitu sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum, maka berhati-hatilah panjenengan semuanya kepada perkara sesuatu yang baru, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, hati-hatilah sampean kan di perkara sesuatu yang baru dalam perkara permasalahan agama. Wa inna kulla bid'atin, karena sungguhnya setiap perkara bid'ah dolalah, tersesat. Setiap bid'ah berarti tersesat. Jenengan cuma mulai ada bid'ah atau apa-apa. Enggak, karena permasalahannya adalah setiap bid'ah itu tersesat. Setiap sesuatu yang tersesat tempatnya di dalam neraka. Kalimatnya gue, berarti siapa baik yang berbuat sesuatu bid'ah, dia berbuat sesuatu yang pada dasarnya tersesat. Dan pada dasarnya setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Sedikit contohnya nopo. Contohnya diantaranya adalah puasa dahar. Sampai ngerti puasa dahar? Ya, puasa dahar adalah puasa terus. Orang tahu preine mung nek Idul Adha, Idul Fitri, kambi hari-hari tasyrik. Sementara ini, hari ini kita disuguhi satu keyakinan yang pada dasarnya itu keyakinan bid'ah, tapi sudah merasuk di tubuh masyarakat. Anu kayak wadi puasa terus, hari ini kita disuguhi keyakinan seperti itu. Kayak wali ya puasa terus, kayak puasanya 10 tahun. Padahal Rasulullah SAW melarang sampean kalau suatu saat panjenengan puasa dahar. Puasa dahar adalah puasa terus. Ini memang Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Sehingga kalau disebutkan di dalam Rasulullah, itu di dalam hadis Rasulullah, ini menurut riwayat, Nazima Abdullah bin Amr bin As. Suatu saat sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Amr bin As DWKK bertekad atau gue kepenginan, yaitu dia untuk berpuasa terus menerus. Karena DWK di pemikiran Nabi kan dosanya langka, dosanya wis dipangapun tenang Allah. Nabi kayak puasanya ya jelas ditampan Allah, nyong sugar puasa terus. Jirene Abdullah bin Amr bin As kayak gitu ketone apik nomboten apik ketone. Sehingga hal ini kalau suatu saat kemudian hal ini dibiarkan,
banyak dari kaum muslimin yang seakan-akan mereka kemudian mengatasnamakan ibadah, padahal itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kalau suatu kemudian itu sesuatu yang bid'ah, maka dia sungguh tersesat. Karena mana-mana. Makanya kemudian ana wong Amr bin As, sahabat Nabi, duwe kepenginan aku garap puasa terus. Kalimatnya seperti itu. Kemudian sholat laili, dan aku akan senantiasa sholat malam, yaitu sepenuh malam. Jadi kalau sholat wengi terus mulai kan isya tekan subuh. Maksudnya orang lerene, maksudnya seperti itu. Karena dia ada pemikiran dosaku kan apa? Nek Nabi kan sedikit dosanya bahkan tidak, yaitu dosanya dimaafkan oleh Allah karena dia adalah maksum. Maksum adalah dijaga, dipelihara dari dosa. Jadi pemikiran terus mengatakan saya nampak buatan. Tapi membuat kulo panjenengan sedoyo kadang-kadang penggalian saya nungguan mesti benar. Kalau menurut kacamata Islam. Lantas begitu kemudian yaitu Abdullah bin Amr bin As menginginkan untuk berpuasa terus-menerus dan dia ingin sholat malam sepanjang malam. Rasulullah mengetahui itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah terus sanjang. Innaka idza fa'alta dzalik, kata Rasulullah, maka sungguh apabila engkau melakukan itu wahai Abdullah, sampai memayahkan dirimu, sampai membuat engkau lelah, maka sungguh tidak ada puasa untukmu, karena sungguhnya la soma masoma dahro, tidak ada puasa bagi siapa saja yang berpuasa dahar. Puasa dahar adalah puasa kayak mikir, puasa sing terus menerus nanti sepanjang tahun, praine mung Idul Fitri, Idul Adha, kambi hari-hari tasrik. Hari ini kita karena keyakinan ini terlanjur salah di tengah-tengah masyarakat, akhirnya membentuk satu keyakinan dan akidah bahwasanya mereka, kebanyakan kaum muslimin hari ini meyakini, kadang-kadang meyakini wali puasanya 1 tahun penuh. Orang wali puasanya waktu mandek, padahal Rasulullah melarang. Itu seperti itu. Karena kalau sebenarnya keyakinan ini sampai salah, berbahaya dalam pandangan Islam. Contohnya ya terkait masalah ancaman sihir. Lantas bahkan terdapat ancaman keras. Ngasih Rasulullah mengancam keras. Mengancam keras. Dia mengancamnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan Abu Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari. Kata Rasulullah, man shoma dahra, barang siapa yang berpuasa dahar. Berpuasa dahar maksudnya adalah puasa seperti tadi, puasa terus menerus, orang anak praine mung Idul Fitri, Idul Adha, atau hari-hari tasrik. Maka barang siapa yang kemudian berpuasa dahar, kata Rasulullah, duikot nyalihi jahanam, maka sungguh jahanam disempitkan untuknya. Kata Rasulullah, ngasih ke jahanam disempitkan untuknya. Maksud disempitkan untuknya adalah diperketat, DWK betul-betul diancam oleh jahanam. Padahal api. Puasa kan apik ya? Berarti ini menunjukkan pulau panjenengan sedaya nek berkreasi, berinovasi, atau mengadakan sesuatu yang baru di dalam perkara permasalahan ibadah sangat dilarang di dalam Islam. Karena Islam wis diajarna kabeh nang Nabi iki permasalahan. Aja ngasih ditambahi, aja ngasih dikurangi. Wah, ning ngaji kayak iki sepaneng. Sing mulang ya kayak ngomai-ngomai. Ya, tapi memang perlu artinya memang kaum muslimin hari ini supaya tidak begitu terlanjur meyakini sesuatu yang terlanjur keyakinan itu salah. Hari ini soalnya kan keyakinan kaum muslimin salah, kok mending poin sing kedua akeh mending salah. Dan berikutnya adalah kata Rasulullah,
tatkala Rasulullah kemudian mengatakan sungguh jahanam akan disempitkan untuknya, sambil Rasulullah yaitu menggenggam telapak tangannya. Nah, oleh Rasulullah mulai ngomong sampai-sampai itu jahanam disempitkan untuknya, kami digenggam lagi. Maksudnya apa? Satu, menunjukkan Rasulullah geting, menggeret nek ana wong seperti itu. Yang kedua, maksudnya adalah memang jahanam betul-betul menyempit untuk dirinya, seakan-akan jahanam itu akan berusaha memakannya. Itu seperti itu. Bahaya apa bukan? Bahaya. Dan yang lain-lain. Saniki nek poin ini saja tidak boleh. Bagaimana puasa weton? Kepriwe. Nek menunjukkan nek puasa weton kepriwe? Ana hadis Rasulullah menyatakan man soma al-wutona, mana man sopo-sopo ne wong soma kang puasa sopo man al-wutona ing wetone, mana nggak ada ya hadis doif ya nana, so hadis palsu ya orang nana. Sekarang ini gini, dulu mungkin pernah kami sampaikan, ya diulang nggak apa-apa. Kenapa ana wong puasa yaitu weton? Karena mentang-mentang Rasulullah ke perintah puasa nang dina Senin kami Kemis, sementara Rasulullah lahir dina Senin. Padahal sing dimaksud Rasulullah puasa Senin nang di Kemis orang anak kaitane kami lahir Nabi dina Senin, karena puasa dina Senin Kemis Nabi berkaitan dengan yang lain, di antaranya karena pada hari Senin dan Kamis catatan amalan manusia diserahkan oleh malaikat. Yang kedua, surga dan neraka, nek surga dina Senin Kamis dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Mulanya Rasul perintah dina Senin Kamis orang anak kaitannya kan di weton aja duduk madu. Karena perkara gue wis jelas gitu. Bagaimana sih ngane puasa kelobong? Puasa mutih, puasa pati geni. Banget ae iku. Suatu saat anak wong sing Islam nglakoni puasa pati geni dan yang lain banget, yaitu dolalahnya atau tersesatnya. Sampai ngerti puasa pati geni, anak meningkul geni, sampai ngerti kulbu geni. Kulbu geni itu ya soalnya waduh pokoknya sing jenengan nang kondisi zaman kita hidup hari ini seakan-akan seperti itu.